Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita masuk di pertemuan 11 materi project management. Nah, Ya. pertemuan 11 ini sudah memasuki alat atau implementation tools yang digunakan untuk project management apa saja. Ya. Nah, mungkin Pak Amanda bisa langsung menjelaskan tentang apa saja atau alat yang akan digunakan di project management ini. Oke, terima kasih Bu Ati. Selamat datang kembali kepada mahasiswa STS Surakarta. Kali ini kita masuk ke pertemuan 11. Topiknya implementation tools. Jadi kalau di dalam project management nggak mungkin dong kita manual semua ya. Iya. Nggak mungkin dong pakai sticky notes terus tiap hari gitu nempelin di whiteboard gitu kan. Jadi ada beberapa tools yang bisa kita manfaatkan saat kita mengerjakan project kita, terutama menggunakan project Scrum di sini. Baik, langsung saja di sini sebetulnya ada beberapa tools. Yang pertama untuk tools dokumentasi atau menyimpan file catatan, kemudian ada tools untuk project management itu sendiri, dan terakhir ada tools dari retrospektif. Sebetulnya ada satu lagi namanya tools komunikasi ya. Langsung saja ini documentation tools. Apa yang biasanya dipakai di documentation tools? Ya, kita sudah sering pakai sebetulnya. Teman-teman mau pakai Microsoft Excel pun boleh, pakai Microsoft Word, pakai Microsoft PowerPoint boleh. Cuman perlu kita ingat bahwa Microsoft Office itu biasanya offline. Offline ya. Jadi nggak langsung terhubung. Ya, jadi yang paling mudah itu pakai Google Suite. Ya. Pakai Google Docs, pakai Google Sheet, Google Slide gitu. Nah, kenapa pakai Google? Karena dia akan memudahkan kita untuk kolaborasi nantinya. Misalnya nih hari ini saya mencatat tentang produk backlog. Ada 5 list produk backlog misalnya Bu Ati. Nah, kalau saya catat di Google Sheet, nanti teman-teman juga bisa melihat hasilnya. Catatan yang saya buat gitu. Jadi nggak ada yang namanya sembunyi-sembunyi atau sekarang tuh udah model zamannya transparansi kan. Semuanya secara transparan. Apa yang kita kerjakan orang-orang bisa lihat. Nah, itu sama dengan prinsip kerja agile dan juga prinsip kerja si Scrum sendiri kan. Nah, dengan menggunakan Google Suite ini, mau Google Docs, Google Sheet atau Google Slide dan Google Meet atau Google yang lain, itu semuanya jadi transparan. Satu tim bisa langsung berkolaborasi di situ. Nah, itu enaknya menggunakan Google Suite. Misalnya kita mau melakukan interview user, kita bisa gunakan Google Form kan. Katakanlah kita interviewnya nggak ketemu langsung, kita menyebarkan kuesioner ke pengguna aplikasi yang akan kita buat gitu. Kita bisa menggunakan Google Form. Kemudian product vision, kita nih mau bikin produk seperti apa sih? Kita bisa catat di Google Sheet ataupun Google Docs. Kemudian ada product requirement-nya bisa kita gunakan menggunakan Google Sheet. Presentasi itu bisa menggunakan Google Slides kan. Jadi nggak perlu lagi bawa flash disk. Jadi walaupun kita mau presentasi di mana gitu, tempat orang atau di kita ketinggalan laptop nih misalnya atau ketinggalan flash disk, nggak perlu lagi tuh repot-repot pulang ngambil flash disk ataupun laptop. Kita bisa pinjam laptop orang lain, tinggal buka email kita kan, bisa buka Google Slide. Kemudian untuk meeting bisa menggunakan agenda meeting, ada Google Calendar. Itu bisa kita bikin alarm lah di situ. Kita bisa bikin catatan di situ kalau misalnya tanggal 15 bulan Juli kita akan mengadakan meeting gitu. Itu bisa dicatat di situ dan itu nanti ada notifikasinya langsung ke handphone kita kan. Atau kalau mau meeting bisa menggunakan Google Meet ataupun Zoom gitu kan ya. Kalau ini bebas bisa pakai Microsoft satu lagi Team ya, itu juga bisa. Nah, untuk yang communication tools bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan Discord. Teman-teman sudah merasakan bagaimana menggunakan Discord. Nah, itulah yang digunakan oleh anak-anak project management menggunakan Scrum atau anak startup. Atau mau yang lebih next level lagi, anak startupnya itu menggunakan Slack. Ada Slack juga mirip-mirip dengan Discord, tapi ya ini lebih fiturnya mungkin lebih ke manajemen buat ya para pekerja project management di sini. Atau menggunakan terakhir ini Zoom gitu untuk communication-nya. Kemudian untuk project management tools-nya itu ada banyak sebetulnya. Ada Asana, ada Trello, ada Monday.com. Bahkan Microsoft sendiri punya Microsoft Project gitu kalau nggak salah namanya. Cari aja lambangnya yang hijau ada P gini, itu Microsoft Project itu ada namanya. Tinggal kita pilih aja mau menggunakan Trello atau menggunakan Asana gitu. Itu punya fiturnya masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nanti tinggal teman-teman analisis sendiri. Nah,
untuk pertemuan kali ini kita akan belajar menggunakan Trello karena Trello yang gratis yang bisa kita akses. Kemudian untuk retrospective tools sebetulnya ada websitenya, ada toolsnya itu namanya Tim Retro. Itu bisa kita pakai, itu udah ada template-nya. Tapi kalau mau pakai Google Spreadsheet itu juga bisa. Menggunakan Google Slide itu juga bisa, tinggal kita atur aja gimana desain tampilannya, kolom-kolomnya seperti apa, itu tinggal kita sesuaikan gitu. Itu retrospective tools. Nah, sekarang kita coba masuk ke latihannya Trello ya. Tapi sebelum ke Trello kita ke documentation tools pakai Google Sheet dulu. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana ternyata di dalam Google Spreadsheet itu bisa loh kita gunakan sebagai tools untuk mendokumentasikan semua yang ada dalam project. Misalnya ini saya bikin judul misalnya Scrum Project STI Surakarta misalnya ya, untuk belajar. Misalnya kita di sini ada Scrum Project ya. Produknya apa yang mau kita buat? Kemarin sudah saya kasih contoh, misalnya punya saya itu Easy Pickup ya, sebuah aplikasi untuk kemudahan melakukan penjemputan ke airport gitu misalnya. Ini ada Easy Pickup. Kemudian active versionsnya, karena dia belum rilis, mungkin active versionnya bisa di strip dulu karena belum rilis. Tapi kalau sudah rilis biasanya kan ada versi 1 ya. Oh iya. Ya kan? Tapi nanti kalau sudah ada updatean lagi ada versi 1.1, 1.3, ada updatean yang lebih banyak lagi, ada versi 2.0 gitu kan. Nah, ini versinya. Kemudian ada produk statusnya lagi on progress karena sekarang lagi dibikin misalnya gitu kan. Sponsornya kalau belum ada sponsor ya jangan ditulis sponsor, di-stripin aja dulu. Kemudian timnya di sini bisa kita catat. Scrum Masternya siapa? Misalnya di sini saya tulis Ibu Ati Lucia sebagai Scrum Master. Mungkin teman-teman masih ingat kan apa perannya Scrum Master di dalam project management ini. Kemudian developers. Nah, developers ini kan kemarin sudah dibahas, ada macam-macam. Ada yang bagian front end engineer, ada yang bagian UI designer, UX researcher, back end engineer, ada data engineer gitu. Ini di sini bisa kita dokumentasikan, bisa kita tulis nama-namanya siapa saja yang ada di dalam tim kita. Kemudian product owner-nya di sini misalnya saya. Kan di dalam Scrum team ada 3 kan perannya, ada product owner, ada Scrum Master sama si tim developer-nya. Nah, sini product owner misalnya saya. Nah, kemudian project champion. Project champion ini apa? Project champion ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyediakan misalnya fasilitas bagi developernya. Si developer misalnya butuh jaringan internet. Project champion yang bertanggung jawab. Semacam kalau misalnya di dalam perusahaan itu ada general affair-nya. General affair, penanggung jawab umumnya di situ. Nah, ini bagian si project champion. Misalnya si tim butuh apa harus disediakan oleh project champion. Kemudian other stakeholder, bisa user atau pengguna. Bisa juga si investor atau bisa juga si manajemen dari dalam perusahaan gitu. Nah, di sini bisa dicatat sama teman-teman. Ini project, ini ID boleh ditulis 1 atau boleh ditulis 1.0 atau ini bebas. Deskripsi misalnya project pertama apa, membuat apa, ditulis startnya tanggal berapa, berakhir tanggal berapa, statusnya bagaimana. Tinggal ditulis saja sama seperti ini. Terus urut ke bawah sesuai dengan project yang akan dibuat. Kemudian ini ada sprint plan-nya. Nah, ini juga sama sprint pertama kita mulai tanggal berapa, harus selesai tanggal berapa. Biasanya kan kalau sprint nggak lama-lama. Biasanya kalau sprint tuh bisa 2 minggu, bisa juga 4 minggu gitu. Statusnya di sini bisa lihat kalau komplit ya, kalau sudah selesai ya berarti komplit di situ. Kalau masih dalam proses berarti in progress. Ini ada sheet dari backlognya. Nah, ini di sini tinggal diisi aja di dalam Google Sheet-nya. ID-nya, temanya tentang apa. SE ini sebagai seorang misalnya kan di dalam membuat aplikasi itu ada yang namanya admin, ada yang namanya pengguna. Nah, misalnya as a user dia ingin apa? Saya ingin register misalnya. So that itu agar saya bisa menambahkan mengedit profil saya misalnya di situ, membuat akun. Acceptance kriteria ini tinggal dicentang atau tidak. Remark ini ada keterangan apa gitu. Statusnya ini tinggal on progress atau bagaimana. Type-nya ini sesuaikan aja. Project ID-nya itu sesuaikan sama yang pertama tadi, ada ID berapa. Ini tinggal diisi aja, menyesuaikan dengan backlog yang kita buat. Ini untuk nge-track nge-track itu apa bahasa Indonesianya berarti? Nge-track itu ngelacak. Sudah sampai mana sih
project yang kita kerjakan atau sprint yang kita kerjakan. Ini bisa kita lacak di sini deskripsinya, ini sprint yang keberapa, ini sprint 1, apa deskripsinya buat apa, di sini bisa kita lacak hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ini bisa kita lihat pendingnya, bisa kita lihat apakah sudah komplit. Story point ini user story tadi kan ada banyak, itu story yang keberapa itu bisa kita lacak. Ini impediment nggak usah dulu. Kemudian ini ada retrospektif pun bisa di sini kita tulis continue, apa yang harus dilanjutkan, apa yang harus kita mulai, ya kan. Kemudian apa yang harus kita dihentikan. Di sini ada summary. Nah, di sini bisa kalau misalnya teman-teman yang paham menggunakan Google Spreadsheet, di sini bisa menggunakan apa namanya pivot table. Di sini ada chart-chartnya. Jadi menghabiskan waktu berapa hari sih dalam mengerjakan satu sprint. Si developernya ini kira-kira butuh waktu berapa lama sih untuk menyelesaikan satu sprint. Nah, di sini ada kelihatan apakah ada penurunan ataukah ada kenaikan gitu. Di sini bisa digunakan bisa dibuat menggunakan Google Sheet gitu. Kemudian itu documentation tools ya. Nah, kemudian kan kalau ini teman-teman mungkin udah gampang lah, Discord udah punya gambaran ya gimana cara kerjanya. Nah, kalau di Discord itu kan saya membagi channelnya per pertemuan ya, pertemuan 1 sampai dengan 14. Nah, kalau biasanya di project itu dia bisa membagi per backlog atau per sprint backlognya. Misalnya mau membuat halaman utama yang ada about us-nya, yang ada registrasinya, yaitu dijadikan satu channel. Nah, nanti orang itu diskusi tentang channel, tentang halaman utama gitu. Itu Discord atau Slack juga sama, dia ada channel-channelnya. Kemudian project management tools. Kalau project management tools, saya akan mencontohkan menggunakan Trello. Nah, kalau teman-teman yang belum pernah melihat Trello, ini tampilan Trello. Ini sudah saya buat. Ini kan ada kolom ya. Ini sengaja kolom pertama saya bikin project vision statement-nya yang kemarin sudah kita bahas. Ada siapa targetnya, kemudian pernyataan masalah dalam target, kemudian ada nama produk kita, dan seterusnya sampai bawah. Ini kita buat supaya kita ingat yang mau kita buat tuh apa sih gitu kan. Nah, kolom berikutnya baru bikin product backlog. Apa aja sih yang mau kita buat? Ini misalnya membuat halaman landing page saya bikin. Kemarin kan saya sempat contohkan sebuah website yang namanya Fintech ya. Nah, ini misalnya membuat halaman landing page, product backlog yang pertama. Yang kedua membuat halaman validasi akun, baru membuat halaman syarat, dan seterusnya. Nah, ini ada PB1, kok jadi PB8 gitu kan. Terus ada PB2-nya di sini. Nah, ini ada merah, ada kuning, ada hijau. Ini sebenarnya bisa kita edit, bisa kita custom. Yang merah ini yang paling prioritas misalnya. Masa bikin simulasi dulu baru bikin validasi akun kan gitu kan. Validasi akun lebih penting di situ kan. Orang pasti bikin akun dulu, divalidasi, baru berproses untuk melakukan pinjaman. Orang yang mau proses melakukan pinjaman itu butuh edukasi, yaitu simulasi kan, ada video simulasi. Nah, simulasi baru dibutuhkan, jadi belum prioritas banget. Yang pertama itu ya ini, membuat halaman landing page, validasi akun, syarat dan ketentuan, kemudian halaman registrasi. Ini bisa di custom. Nanti di sini ada kolom berikutnya, namanya kolom sprint backlog. Nah, kan masuk ke sprint backlog dia, baru masuk ke progress, selesai, kemudian di review dan dirilis, bisa dirilis itu. Nah, kemudian ini bisa dipindahin nih. Nah, jadi kalau dalam product backlog, ini kan sudah kita tulis nih product backlog. Udah oke, kita masukin ke sprint backlog dulu. Nih, ini juga bisa diklik. Nah, tunggu dulu lagi loading dia. Nah, di dalam membuat halaman landing page kan perlu kita deskripsikan ya. Halaman ini berisi apa, menu yang ada dalam website, gambar menarik mahasiswa yang sedang bahagia atau apapun, itu bisa kita jelaskan kan. Landing page ini mau diisi seperti apa kan. Nah, kemudian ini bisa kita buat lagi list-listnya yang ada di dalam landing page. Misalnya ada masuk itu maksudnya login atau daftar, register. Ada Fintech students, ada Fintech institution, FAQ ke bawah dan seterusnya. Apa yang perlu kita lakukan di situ? Misalnya insert gambar, call to action untuk register produk yang ditawarkan. Nah, ini adalah sesuatu yang akan kita kerjakan di dalam membuat landing page. Jadi kalau misalnya udah selesai, teman-teman bisa checklist di sini. Misalnya udah selesai membuat
fitur masuk atau login, checklist, fitur daftar, checklist. Nah, ini gampang, tinggal di checklist. Nanti kalau sudah terchecklist, berarti itu lagi proses kan, masuk ke halaman kolom in progress. Kalau sudah selesai semua, dan selesai kan. Nah, apakah ini harus sendirian sampai sini rilis? Enggak. Ini sambil jalan, ini juga bisa jalan. Ini di sini membuat halaman validasi akun kan orangnya mungkin berbeda nanti yang membuatnya, mungkin bisa jadi. Mungkin bisa tim developernya ada cukup banyak orang, misalnya ada 2 orang atau 3 orang, yang satu membuat halaman landing page, yang satu membuat halaman validasi akunnya. Ini bisa jalan beriringan. Misalnya ini tinggal pindah aja kalau udah masuk review, pindahkan, nanti kalau udah masuk rilis, pindahkan ke rilis, begitu. Kemudian kalau misalnya di Trello ini kan teman-teman mungkin pertama harus registrasi dulu. Biasanya menggunakan email juga bisa langsung masuk. Nanti tampilannya akan mirip seperti ini, misalnya create board. Tampilan awalnya dia akan, misalnya saya buat board pertama, namanya board baru, create board ya. Nah, ini kan tinggal namanya apa pertama tadi, in progress, tinggal dibuat aja, at least. Nah, udah jadi nih. Kemudian dan kemudian review. Nah, baru release misalnya. Ini kan udah jadi nih kolomnya. Nah, sekarang kita bikin cardnya. Kalau teman-teman masih ingat gimana cara ada salah satu nama di dalam Kanban, ada card kan. Add card di sini. Apa card pertama? Inilah backlog kita. Kita mau bikin apa backlog pertama? Landing page misalnya ya. Landing page. Nah, ini bisa kita klik. Nah, di sini kita bisa lengkapin lagi di deskripsi landing page apa aja. Kemudian di sini bisa tambahin checklistnya apa aja. Misalnya register. Add. Nah, muncul di sini register kan. Nanti tinggal tambah checklist yang lain. Misalnya login. Muncul dia. Udah tinggal di iniin aja, disesuaikan gitu kan. Sama menggunakan yang lain juga sama. Kalau udah selesai bisa seret ke sini, seret ke sini, seret ke sini. Nah, inilah adalah task dalam project management. Kemudian berapa hari waktunya juga bisa ditentukan di sini. Misalnya date-nya. Nah, misalnya ini kapan due date-nya, kapan pokoknya harus selesai ya. Harus selesainya kapan, misalnya tanggal 20 Juni misalnya. Nih one day before-nya ini adalah reminder-nya. Jadi harus ada pengingatnya. Itu nanti secara otomatis dia akan muncul. Nah, ini Juni 20 Juni kan di sini. Kalau sudah lewat ya udah berarti tinggal di checklist. Komplit berarti kalau udah selesai. Gitu. Tinggal disesuaikan aja, tinggal teman-teman custom sendiri. Kalian teman-teman analisis sendiri gitu. Explore lah di setiap tools atau aplikasi ataupun alat, baik itu Trello maupun Asana atau Monday.com, itu semuanya prinsipnya sebetulnya sama, menggunakan kolom-kolom seperti ini ada, kemudian menggunakan timeline juga ada. Yang penting teman-teman pintar untuk mengeksplornya ya. Jangan fitur-fiturnya apa aja. Itu biasanya teman-teman buka websitenya itu banyak penjelasannya udah. Ataupun buka YouTube kemudian tutorialnya itu juga ada gitu. Nah, setidaknya teman-teman tahu salah satu tools project management yang menggunakan Trello yang paling yang paling murah, yang paling mudah didapatkan dan gratis juga, Trello. Oke, kira-kira mungkin itu Bu Ati tentang pertemuan kita yang ke-11 ini tentang implementation tools. Kita sudah sedikit memberikan tutorial tentang Google Sheet dan juga Trello. Saya kira itu saja Bu Ati, saya kembali lagi ke Ibu Ati. Iya, ini teman-teman kan sudah mempelajari atau diberikan tutorial sedikit tentang tadi Google Sheet dan Trello. Jadi gimana caranya kita sebagai tim dari project management itu menggunakan alat-alat yang
memang digunakan apa ya, transparan tadi, nggak hanya menggunakan yang sticky note, tapi kalau sticky note kan apa ya, terbatas, tapi kalau misalnya kita menggunakan aplikasi tadi secara online itu bisa kita akses kapanpun dimanapun. Jadi lebih mudah untuk mengawasi setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan gitu. Nah, mungkin itu saja dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.